Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi di pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Hari ini kita akan memasuki bab 3, belajar tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Akhlak terpuji kepada diri sendiri yang akan pertama kita bahas adalah ikhtiar. Anak-anak tentu pernah mendengar ya kata ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Ikhtiyaro yakhtaru ikhtiyaron, yang berarti memilih. Ikhtiar diartikan berusaha, karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Contoh, memilih bekerja daripada tidak bekerja, memilih sekolah daripada tidak bersekolah. Secara istilah, ikhtiar sendiri berarti melakukan sesuatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Perintah ikhtiar ini ada pada surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang tergolong dalam ikhtiar. Yang pertama, seorang siswa belajar dengan sungguh-sungguh agar memahami suatu pelajaran. Kedua, polisi menjaga keamanan masyarakat siang malam agar kondisi lingkungan masyarakat aman dan tentram. Yang ketiga, seorang ayah bekerja dengan giat untuk mencari rezeki buat keluarganya. Dampak positif dari sikap ikhtiar diantaranya adalah dapat merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri walaupun dicapai dengan susah payah. Kemudian terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap perwira yang dimiliki. Berikutnya, dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena tahu bahwa hasil yang dicapai ini memerlukan usaha yang keras. Akhlak terpuji yang kedua adalah tawakal. Kata tawakal berasal dari bahasa Arab. Kata tawakal ini berasal dari kata dasar wakala yang berarti menyerahkan atau mempercayakan. Kata tawakal berarti bersandar, menjamin, atau menjadi wakil. Secara istilah, tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyerahkan suatu urusan pada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Tawakal kepada Allah dilakukan setelah kita melakukan usaha secara maksimal sesuai dengan kemampuan. Tawakal yang dilakukan sebelum berusaha itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ada sebuah cerita, ketika Rasulullah SAW masih hidup, pernah ada seorang sahabat yang datang kepada beliau. Setelah berada di depan Rasulullah, terjadilah percakapan singkat sebagai berikut. Hai Fulan, dengan apa kau datang kemari? Naik unta ya Rasulullah. Di mana untamu sekarang? Di luar ya Rasulullah. Sudah kau tambatkan untamu? Belum, aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarlah dan tambatkan untamu, kemudian barulah kamu tawakal. Nah, jadi sahabat tadi akan segera keluar dan menambatkan untanya, kemudian kembali menghadap Rasulullah SAW. Dari kisah ini kita dapat pahami bahwa tawakal kepada Allah harus didahului dengan usaha yang sungguh-sungguh. Perintah bertawakal kepada Allah ini ada pada surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi, tawakal ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal yang ditujukan kepada selain Allah sama saja dengan perbuatan syirik. Nah, jadi kita harus menghindari perbuatan tersebut. Berikut ini adalah perilaku yang menunjukkan sifat tawakal. Yang pertama, seorang murid yang belajar sungguh-sungguh sebelum ulangan. Kemudian saat mengerjakan ulangan, ia penuh dengan kejujuran. Setelah itu, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlapang dada dengan apapun hasil yang akan ia peroleh.
Yang kedua, seorang petani yang menanam padi dengan susah payah. Kemudian ia berserah diri kepada Allah dengan hasil apapun yang akan ia peroleh pada panenannya nanti. Setiap akhlak terpuji tentunya memiliki dampak positif. Dampak positif dari sikap tawakal diantaranya adalah memperoleh ketenangan jiwa karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Kemudian memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho dari Allah. Kemudian memperoleh keteguhan hati atau istiqomah sehingga tidak mudah goyah hatinya karena pengaruh lingkungan. Selanjutnya menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya dan mengakui kebesaran Allah yang mengatur segala-galanya. Akhlak terpuji berikutnya adalah qanaah. Secara maknawi, qanaah berarti rela atau suka menerima apa saja yang diberikan. Sedangkan menurut istilah, qanaah berarti menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Qanaah bukanlah berarti hilang semangat untuk bekerja lebih keras demi menambah rizki. Akan tetapi, qanaah ini bertujuan supaya kita senantiasa bersyukur dengan rizki yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah qanaah ini ada pada surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini berisi larangan bersikap iri terhadap karunia yang diterima oleh orang lain, sedangkan sikap iri ini berarti tidak suka melihat orang lain mendapatkan kesenangan. Orang yang iri ingin dirinya saja yang mendapat kesenangan. Nah, keinginan ini menunjukkan sikap yang kurang rela menerima dalam kenyataan hidup yang dihadapi. Beberapa contoh sikap qanaah diantaranya adalah yang pertama, berikhtiar semaksimal mungkin serta bertawakal ketika menunggu hasil sesuatu yang sudah kita usahakan, dan bersikap qanaah ketika telah mendapatkan hasil yang diikhtiarkan tersebut. Kemudian senantiasa merasa cukup atas harta, pangan, papan yang bersifat duniawi. Selanjutnya, pandai mensyukuri segala nikmat dan rezeki yang telah diperoleh. Kemudian, selalu berpikir positif bahwasanya segala sesuatu yang diperoleh merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hidup secara sederhana, tidak berlebih-lebihan apalagi sampai tamak dan sombong. Yang terakhir adalah berusaha mengerjakan ujian saat kita ujian dengan kemampuan pribadi atau kemampuan sendiri dan tidak perlu menyontek hanya untuk mengejar nilai yang tinggi. Adapun dampak positif dari sifat qanaah adalah 1. Mampu menghadapi kehidupan dengan sungguh-sungguh dan semangat dalam mencari rizki. 2. Memiliki keteguhan hati dan pikiran terbuka. Ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah. Yang keempat, senantiasa mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak merasa jengkel dan kecewa jika keinginannya belum tercapai. Sekian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.